Chelsea resmi datangkan David Fofana dari Molde. Menurut laporan yang dilansir dari situs resmi Chelsea, The Blues dikonfirmasi berhasil mendatangkan penyerang muda milik Molde yakni David Fofana. Penyerang berusia 20 tahun itu akan resmi menjadi pemain Chelsea di Januari mendatang ketika tim bermarkas di Stamford Bridge tersebut berhasil mengamankan jasanya saat mampu mengeluarkan dana mencapai 12 juta euro. Meski tak punya pengalaman bermain di tim dari 5 liga besar Eropa, performa Fofana bersama Molde tetap terbilang sangatlah positif, mengingat dirinya mampu mengoleksi 15 gol dari 24 laga dalam kompetisi domestik. Saat Liverpool resmi umumkan transfer Cody Gakpo. Liverpool akhirnya meresmikan perekrutan penyerang Cody Gakpo dari PSV Eindhoven. Gakpo kabarnya direkrut Liverpool dengan biaya yang mencapai 37 juta pound sterling plus tambahan sebesar 13 juta pound. Liverpool mengatakan bahwa Gakpo akan resmi berstatus pemain The Reds mulai tanggal 1 Januari mendatang dan kini tinggal menunggu proses izin kerja. Di Liverpool, Gakpo akan mengenakan kostum dengan nomor punggung 18. Ten Hag kesal Manchester United gagal dapatkan Gakpo. Erik Ten Hag memang tak mau berkomentar banyak soal kegagalan Manchester United dalam mendapatkan Cody Gakpo. Namun rupanya Ten Hag kesal dengan pemberitaan tersebut. Gakpo sejatinya lebih dekat dengan Manchester United sedari musim panas kemarin. Sebelumnya Ten Hag menjadikan Gakpo sebagai incaran utamanya, tetapi PSV Eindhoven enggan melepas. Menurut laporan dari jurnalis ESPN yakni Rob Dawson, Ten Hag sebenarnya frustasi dengan manajemen setan merah yang bergerak lambat dalam menggait Gakpo. Padahal Gakpo sudah jadi incaran Ten Hag sejak lama dan keduanya kebetulan punya agen yang sama. RB Leipzig pasang harga selangit untuk Josko Gvardiol. Ada kabar buruk datang bagi Chelsea. Bek incaran mereka yakni Josko Gvardiol dilaporkan bakal dijual dengan harga yang sangat tinggi di tahun mendatang. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Chelsea akan berpikir dua kali untuk mendapatkan Gvardiol karena RB Leipzig memutuskan menjual sang bek dengan harga yang mahal. Awalnya RB Leipzig membandrol Gvardiol dengan harga mencapai 90 juta euro. Namun setelah melihat performanya di Piala Dunia kemarin, mereka kini berubah pikiran. RB Leipzig kini ingin bayaran di atas 100 juta euro untuk jasa Gvardiol dan mereka ingin menjadikan sang bek menjadi bek termahal di dunia. Walau begitu kabarnya Chelsea tidak gentar dan siap untuk menebusnya. Paulo Dybala potong waktu liburannya demi gabung dengan AS Roma. Paulo Dybala siap memotong liburannya untuk berlatih kembali bersama AS Roma. Dybala baru saja mengantarkan Argentina meraih Piala Dunia 2022 Qatar setelah mengalahkan Prancis di partai final melalui drama adu penalti. Menurut laporan Corriere dello Sport, Lazio kembali ke AS Roma pada Kamis waktu setempat. Ia akan langsung menuju Trigoria untuk bergabung dengan rekan satu timnya untuk sesi latihan jelang pertandingan persahabatan sebelum Serie A kembali bergulir pada tanggal 4 Januari mendatang. Garnacho sudah gantikan Ronaldo di Old Trafford. Cristiano Ronaldo sudah bukan lagi pemain dari Manchester United. Di Old Trafford, Ronaldo pun kini digantikan oleh Alessandro Garnacho. Sudah bukan rahasia kalau kubu Manchester United punya ekspektasi besar terhadap Garnacho. Di usianya yang baru 18 tahun, pemain asal Argentina tersebut sudah memperlihatkan potensi yang apik dan membuatnya dipercaya tampil 15 kali buat setan merah di tim utama. PSG kalahkan Strasbourg dengan skor 2-1. PSG secara dramatis sukses mengalahkan Strasbourg dengan skor akhir 2-1 dalam partai lanjutan Liga 1 Perancis. Marquinhos sempat membawa PSG unggul, tetapi ia kemudian mencetakkan gol bunuh diri. PSG pun baru memastikan kemenangan di masa injury time babak yang kedua lewat gol dari penalti Kylian Mbappe. Berkat hasil ini PSG semakin kokoh bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 44 poin.
Dari kompetisi Premier League, Manchester City kalahkan Leeds United. Manchester City sukses menebang Leeds United dengan skor akhir 3-1 dalam partai Premier League 2022-2023 yang digelar di Elland Road. Usai membuka kemenangan lewat gol dari Rodri, Manchester City memastikan raihan poin penuh dari markas Leeds United berkat 2 gol yang diborong oleh Erling Haaland. Leeds United sendiri sempat mencetakkan gol hiburan lewat Pascal Struijk. Berkat hasil ini, Man City berhak kembali ke peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 35 poin. Sementara itu Leeds United menduduki peringkat ke-15 dengan koleksi 15 poin. Neymar dihukum kartu merah karena diving. PSG meraih kemenangan penting ketika bersua dengan Strasbourg pada pekan ke-16. Namun situasi pelik harus dialami PSG ketika Neymar menerima kartu kuning kedua di menit ke-62. Wasit Sleman Turpin memberikan kartu kuning kedua bagi Neymar karena melakukan diving. Neymar terjatuh di kotak penalti tanpa ada kontak dengan pemain lawan. Menariknya, Neymar menerima kartu kuning kedua hanya dalam durasi 2 menit. 1 menit sebelum diving, Neymar menerima kartu kuning lantaran dianggap melanggar Adrien Thomasson. Piala Dunia 2022 bikin Erling Haaland panas. Erling Haaland cuma bisa menjadi penonton di ajang Piala Dunia kemarin. Melihat orang-orang menciptakan gol, Erling Haaland jadi gatal dan ingin membuat lebih banyak gol. Haaland hanya bisa menyaksikan Piala Dunia 2022 dari jauh setelah Norwegia tidak lolos dari babak kualifikasi. Norwegia diketahui tersingkir dari fase grup kualifikasi zona Eropa. Piala Dunia 2022 telah usai dan Haaland langsung tancap gas. Striker berusia 22 tahun itu sudah mencetakkan 3 gol dalam 2 pertandingan bersama Man City usai ajang Piala Dunia. Erling Haaland cetakkan rekor fantastis. Erling Haaland memborong 2 gol saat Man City menang 3-1 di markas Leeds United. 2 gol itu membuat Erling Haaland kembali mencetakkan rekor pribadi. Striker Norwegia itu berhasil mencetakkan 20 gol di ajang Liga Inggris dengan jumlah pertandingan paling sedikit. Haaland menjadi pemain yang lebih baik dari Kevin Phillips yang mencetakkan 20 gol dalam 21 pertandingan, atau Andy Cole dalam 23 laga, serta Ruud van Nistelrooy, Diego Costa, dan juga Tony Yeboah yang mencetakkan 20 gol dalam 26 pertandingan. Ederson tercepat capai 150 kemenangan di ajang Liga Premier Inggris. Ederson Moraes tak cuma membantu Man City mengalahkan Leeds United, kiper asal Brasil itu juga memecahkan rekor baru di ajang Liga Premier Inggris. Dia baru saja membukukan rekor baru di ajang Liga Inggris. Pesepak bola 29 tahun itu jadi yang tercepat mencapai 150 kemenangan di ajang Liga Premier Inggris. Ederson melakukannya dalam 197 pertandingan, lebih cepat 16 laga ketimbang pemegang rekor sebelumnya yakni Patrice Evra. Juventus ikut tertarik Boyong McAllister. Daftar klub peminat gelandang asal Argentina yakni Alexis McAllister kini bertambah panjang. Juventus disebut-sebut menjadi klub teranyar yang berminat untuk mendatangkan gelandang Argentina tersebut. Sebelumnya gelandang berusia 24 tahun itu dilaporkan sudah masuk dalam radar Arsenal dan juga Atletico Madrid. Minat terhadap McAllister itu tak lepas dari performa apiknya di ajang Piala Dunia. Mulai dipercaya tampil starter di laga kedua penyisihan grup C, McAllister menyumbangkan 1 gol dan juga 1 assist dari 6 penampilannya di sepanjang gelaran Piala Dunia. Barcelona tidak jadi jual Jordi Alba di tahun depan. Ada update terbaru seputar masa depan dari Jordi Alba di Barcelona. Sang bek tidak jadi dijual oleh Las Azulgrana di tahun 2023 nanti. Relevo mengklaim bahwa Barcelona saat ini sudah berubah pikiran. Mereka akan mempertahankan Alba hingga kontraknya berakhir di tahun 2024 mendatang. Langkah ini diambil karena tenaga Alba masih dibutuhkan oleh Xavi. Selain itu, Alba adalah sosok yang berpengaruh di ruang ganti milik Barcelona.
Arsenal lancarkan manuver senyap untuk dapatkan Youri Tielemans. Dilansir dari Football London, Arsenal belum patah arang untuk bisa mendapatkan Youri Tielemans. Mereka dilaporkan melakukan operasi senyap untuk bisa mendapatkan sang gelandang. Arteta menilai Tielemans bisa membuat Arsenal menjadi tim yang lebih berbahaya. Jadi ia dikabarkan sangat tertarik untuk bisa mendapatkannya. Menurut laporan tersebut, Arsenal ternyata diam-diam masih menghubungi Youri Tielemans usai gagal mengangkutnya di musim panas kemarin. Satu pemain Ajax bakal susul Erik ten Hag ke Manchester United. Mundo Deportivo mengklaim bahwa ada satu lagi pemain Ajax yang kemungkinan pindah ke Manchester United. Pemain itu adalah Mohamed Kudus. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag benar-benar tertarik untuk mengamankan jasa Kudus. Ajax tidak akan menghalangi kepergian dari sang pemain karena mereka tahu bahwa mereka tidak punya kekuatan finansial untuk bisa mempertahankan sang pemain. Namun Ajax dilaporkan meminta bayaran yang agak mahal untuk Mohamed Kudus. Mereka hanya menginginkan sang pemain pergi jika Manchester United membayar 45 juta euro untuk sang pemain. Juventus Rusia transfer Sergej Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic memang memiliki reputasi yang apik di Italia. Selama hampir 5 tahun terakhirnya, ia selalu menjadi jenderal lini tengah di Lazio. Gazzetta dello Sport kemudian mengklaim salah satu peminat Milinkovic-Savic adalah Juventus. Senior itu dilaporkan bakal tampil all out untuk mendapatkan sang gelandang di tahun 2023 nanti. Milinkovic-Savic diplot sebagai pengganti dari Adrien Rabiot yang bakal berpisah pada musim panas mendatang. Cristiano Ronaldo dijadwalkan tes medis di Al Nassr. Penyerang Portugal Cristiano Ronaldo dikabarkan akan segera menjalani tes medis di klub Arab yakni Al Nassr. Mereka akan mengontraknya selama 2,5 tahun dan ia akan digaji sampai 200 juta euro. Ketertarikan Al Nassr ini kabarnya juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Arab Saudi. Mereka bahkan siap ikut membiayai perekrutan dari Ronaldo tersebut. CBS Sport melaporkan bahwa Ronaldo nanti akan digaji sebesar 830.000 pounds per pekannya dan ia juga akan menerima pemasukan besar dari hak citranya. Timnas Indonesia ditahan oleh Thailand. Timnas Indonesia gagal mengamati kemenangan di pertandingan ketiga grup A Piala AFF berhadapan dengan Timnas Thailand. Skuad Garuda hanya mampu bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Timnas Indonesia berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol penalti dari Mark Klok di babak yang kedua. Namun Sarah Yoyen berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-79. Berkat hasil imbang ini, Timnas Thailand masih bertengger di puncak klasemen grup A dengan raihan 7 poin. Sementara Timnas Indonesia bertengger di posisi kedua dengan raihan poin yang sama namun kalah selisih gol.